rasio ya. Di analisis horizontal ini kita untuk melihat perubahan kinerja dari periode ke periode ya. Analisis vertikal melihat komponen laporan keuangan misalnya di dalam income statement, yaitu berapa sih besarnya COGS atau gross margin dibandingkan total pendapatan, untuk melihat antara performa dari satu tahun ke tahun-tahun sebelumnya dan juga antara satu perusahaan dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Mana yang lebih efisien, mana yang lebih bagus rasionya. Nah ini setelah kita kumpulkan ya data-data keuangan kompetitor, kita kumpulkan dalam satu Excel sheet ya, bisa di Excel maupun di Google Sheet ya, kita komposisikan ya antara perusahaan yang kita analisis, yaitu Pola Orbis, kemudian Shiseido dan juga Kose dalam kasus ini. Kemudian analisis horizontal pada income statement ya, kita bisa menggunakan formula yang sama seperti yang di pertemuan sebelumnya. Kita bandingkan antara angka revenue misalnya ya dari satu periode dengan periode sebelumnya, begitu juga seterusnya. Kemudian dari sini bisa kita bandingkan ya angka gross profit ataupun revenue ya dari Pola Orbis dari tahun ke tahun seperti ini. Kemudian angkanya dibandingkan dengan kompetitor yaitu Shiseido atau Kose ini seperti ini. Bisa kita lihat contohnya ya. Dari Pola Orbis ini secara growth revenue-nya ini bertumbuh dengan angka yang lumayan dibandingkan dengan kompetitornya. Nih contohnya Shiseido ya. Setelah COVID dia memang cukup tinggi ya kenaikannya, tapi di 2023 dia growth-nya tuh melambat dan negatif. Begitu juga Kose di 2022 dia negatif, tapi 2023 slightly naik, tapi masih kalah jauh dibandingkan Pola Orbis. Dari sisi pertumbuhan revenue, ya ini Pola Orbis jauh lebih bagus dibandingkan kompetitor. Kita lihat juga untuk gross profit-nya, secara growth-nya ini Pola Orbis lebih bagus, kayak gitu. Kita lihat dari sisi operating profit. Shiseido ini cukup buruk ya, di 2022-2023 ini negatif ya, dan cukup besar. Kemudian saya kurang tahu ini kenapa 2021 angkanya begini jelek, mungkin ada error ya di dalam Excel-nya gitu, nanti bisa kita cek sekali lagi, kita lihat ya. Kemudian di Kose juga menurun secara drastis ya operating profit-nya, secara growth-nya. Kemudian net income, ini Pola Orbis sangat bagus sekali ya, di 2023 dia growth-nya 51%. Dibandingkan dengan kompetitor lainnya, ini malah negatif terus net income-nya Shiseido. Kemudian untuk Kose ini juga negatif di 2023. Nah, ini kalau misalnya mau kita lihat menggunakan charts ya, mungkin bisa jadi lebih enak kalau misalnya dalam revenue growth ya. Ini di dalam template Excel atau Google Sheet yang saya bagi di platform, teman-teman nanti juga bisa melihat langsung ya bagian dashboard-nya. Ini bisa teman-teman copy paste chartnya untuk membuat tampilan presentasi yang menarik seperti ini misalnya. Nah, ini Pola Orbis, ini yang hijau, Kose dan Shiseido ini yang biru muda dan yang merah. Bisa kita lihat dari growth revenue-nya, ini Pola Orbis di 2022 dan 2023 ini lebih ya outperform di dua kompetitor lainnya. Kemudian ini kita bisa lihat juga gross margin ya, Pola Orbis ini di 2 tahun terakhir dia outperform dua kompetitor yang lainnya. Oke. Nah, selain menggunakan analisis membandingkan dengan dua kompetitor satu persatu kayak misalnya tadi dengan Shiseido dan Kose, bisa juga dari para kompetitor ini dihitung rata-rata tertimbangnya ya, atau average weighted average-nya kayak gitu. Dari sini instead of membandingkan dengan satu persatu kompetitor yang mana mungkin bisa agak membingungkan ya membaca chartnya, mungkin ada chart yang bertumpukan sangat dekat gitu sehingga kita sulit untuk melihat pembandingnya. Bisa juga kita langsung membandingkan antara dua chart saja, misalnya si perusahaan yang kita analisis yaitu Pola Orbis di sini dan juga si rata-ratanya kompetitor kayak gitu. Nanti kita akan belajar juga cara menghitung rata-rata tertimbang langsung di template Excel atau Google Sheet-nya ya. Nah, contohnya gini, kalau misalnya dibanding dengan rata-rata, tampilannya menjadi jauh lebih simple ya. Cuma ada dua grafik doang, yaitu yang hijau ini Pola Orbis dan Peers Average itu yang abu-abu. Ini untuk revenue growth, kata Pola Orbis memang unggul ya di 2 tahun terakhir ini dibandingkan dengan rata-rata kompetitor di industrinya. Kemudian dari gross margin ya ternyata di 2023 ini memang secara rata-rata tuh dekat sama Pola Orbis, tapi di 2022 ini negatif, sedangkan Pola Orbis ini masih positif growth revenue-nya. Kemudian kita lakukan analisis vertikal ya, bisa juga dari kita bandingkan dengan dua kompetitornya seperti tadi ya Shiseido dan Kose, tapi ini menggunakan analisis vertikal. Bisa kita lihat ini secara gross profit ya. Pola Orbis ini berada di angka di atas 80% ya. Sehingga kita bisa asumsikan bahwa dia manajemen produksinya itu lebih bagus dibandingkan Shiseido, karena Shiseido dan Kose ini gross profitnya kurang dari 80%, which is cost of revenue atau HPP-nya itu lebih besar dibandingkan Pola Orbis ya untuk industri skincare yang sama. Begitu juga dengan operating profit ya. Operating profit ini Pola Orbis jauh lebih bagus dibandingkan dengan Shiseido dan juga dengan Kose. Begitu juga dengan net income-nya ya.
Bisa kita lihat sendiri. Ini lebih gampang kita lihat dalam chart. Misalnya gross margin antara Polar Orbis dengan peers average. Ini langsung saja saya kasih contoh. Nanti teman-teman akan mendapatkan tugas dalam bentuk template ya yang bisa teman-teman isi sendiri. Kalau misalnya analisisnya tuh Polar Orbis atau studi kasus perusahaan lain, nanti teman-teman bisa membuat chart seperti ini. Ada di dalam template spreadsheet-nya. Nanti bisa di copy paste ya atau di screenshot, kemudian ditaruh di template presentasi. Kemudian bisa dibuat angkanya seperti ini juga. Jadi gross marginnya Polar Orbis itu 1,1 kali dari Shiseido dan juga 1,2 kali dari Kose kayak gitu ya. Kemudian untuk net margin ini ternyata Polar Orbis selalu unggul dari 5 tahun terakhir sampai 2023 dibandingkan dengan peers average. Dibandingkan Shiseido sendiri net marginnya Polar Orbis itu 4,7 kali lebih besar, dibandingkan Kose itu 2,6 kali lebih besar.